Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan penuh ampunan kepada Allah khairun min shadaqati yatba'uha adha, lebih baik daripada bersedekah yang diiringi dengan menyakitkan hati. Ini sekalian ya, bersedekah tapi menyakitkan. Bapak Ibu jamaah salat Isya menjelang salat sunnah tarawih rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan baik ini kita dipertemukan Allah dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak ada kurang apapun dalam diri kita, termasuk keuangannya. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan, kita dapat beramal, beraktivitas duniawiyah dan ukhrawiyah, senantiasa bersandar kepada sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas sekilas tentang bersedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, bersedekah tentunya adalah bagian dari tuntunan Allah dan juga dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud dan upaya masyarakat, upaya umat Islam, upaya kita dalam tentunya bisa menghargai akan sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Di antaranya Bapak Ibu sekalian adalah kita bersyukur kepada Allah kalau ada di antara kita yang diberikan Allah sedikit kecukupan harta. Di samping itu sekalian, ada juga hal-hal lain yang senantiasa bisa kita wujudkan dalam konteks sedekah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sederhananya makna sedekah itu Bapak Ibu adalah pemberian seseorang atau seseorang memberikan sesuatu yang bermanfaat tentunya, dengan pemberian yang ikhlas dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu, kondisi, keadaan tertentu.
Nah, sedekah itu sejatinya Bu sekalian itu lebih luas maknanya daripada zakat, infak. Kalau zakat Bapak Ibu kita tahu bagaimana kita berzakat, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Zakat harta misalnya berupa uang, zakat binatang, hewan dan lain sebagainya. Zakat emas, kecuali boleh satu yang tidak dizakatkan, emas Jawa yang tidak boleh. Ada yang boleh emas Jawa? Nah, suaminya orang Jawa berarti ada emas Jawa ya. Itu tidak boleh Pak. Kalau bangsa boleh pula emas Jawa terus dizakatkan, mungkin lah hilang pula emas tu, ya kan? Susah carinya. Kemudian infak Ibu sekalian gitu juga. Berinfak itu agak sempit juga, hanya dalam kaitan berbentuk harta, ya kan, uang yang lebih jelasnya. Tapi kalau memang sedekah Bapak sekalian, itu apa saja yang bisa kita berikan itu sedekah. Baik di situ bisa uang, ya, harta benda yang lain, bisa baju, ya kan? Apalagi Bapak sekalian, baik materi atau imateri, atau bahkan Bapak sekalian yang bisa disedekahkan itu adalah bagaimana perilaku kita, berakhlak dengan orang yang baik, kemudian mencontohkan sesuatu yang baik kepada orang, kemudian perbanyak senyum kepada orang, itu sedekah, ya kan? Kata Rasulullah kan, at-tabassum ma'akhika sadaqah. Senyum kamu dengan saudara-saudara kamu yang seiman itu sedekah. Jadi kalau bapak-bapak kalau tidak punya duit yang mau disedekahkan, senyum bela ke orang, banyak-banyak senyum, ya kan? Tetapi tentunya senyumnya harus ada lawannya. Kalau ada lawan berarti kita, kata orang, lalain pula ceritanya. Atau ada lagi Bu sekalian, diajarkan Rasulullah SAW bagaimana sedekah yang sederhana itu Bu sekalian adalah itu ketika kita menjumpai sesuatu yang dapat mencelakakan orang lain atau bahkan kita, misalnya lewat di pinggir jalan atau tengah jalan, ada paku misalnya, ada duri misalnya, ada kaca misalnya, atau apa saja yang membuat orang bisa celaka. Maka ketika kita melihat itu, maka dengan serta-merta, dengan ikhlas kita ambil itu barang, benda, kita singkirkan, kita buang. Itu adalah bagian dari sedekah dalam konteks amal baik. Jadi banyak Bu sekalian, luas makna daripada sedekah itu. Nah, termasuk Bu sekalian, kita dianjurkan dalam bulan Ramadan ini memperbanyak sedekah, ya kan? Kalau di bulan Ramadan Bu sekalian, kalau makna sedekah di sini, ya, itu lebih tentunya kepada upayakan kepada materi. Maka salah satu Bu sekalian, persiapan-persiapan orang ketika menyambut bulan Ramadan itu, salah satu diantaranya adalah ada persiapan maliyah namanya. Jadi persiapan harta. Untuk apa harta itu? Uang diantaranya. Ya untuk keperluan inilah. Jadi kalau kita datang ke masjid, ya, kemudian kalau ada pengurus menyampaikan, ada meminta sesuatu, membeli sesuatu, nah dengan uang kita tukar uang kita dengan itu. Dan kita bersedekah dengan uang yang kita miliki. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan. Termasuk kita misalnya bersedekah, ada perbukaan, ya, nah, itu juga pakai duit tuh Bu.
Dan mungkin ibu sedekah dengan kertas saja. Nah, tukarkan duit ibu itu dengan, karena pengurus bisa mengolah duit ibu dengan, sehingga ditukar kue itu, duit ibu tukar jadi kue. Nah, sehingga bermanfaat untuk orang. Nah, upayakan bu sekalian, karena ada tuntunan Rasulullah SAW bagaimana bersedekah di bulan Ramadan, itu afdal, ya kan? Ada saya ibu sekalian, saya kutip dalam Himpunan Tarjih Muhammadiyah. Jadi ada amalan-amalan yang kita lakukan ibu di bulan Ramadan ini, amalan-amal utama yang dilakukan di bulan Ramadan ini, setidaknya ada 3 yang garis besarnya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah bersedekah dan mendaraskan Al-Quran. Mendaraskan itu maksud mentadaruskan atau mungkin membahas, mentadaburkan Al-Quran. Yang kedua, amalan utama yang dikerjakan di bulan Ramadan ketika Ramadan itu tiba, itu seperti yang kita lakukan malam ini. Sudah kita sholat isya, kita duduk sejenak, kemudian kita laksanakan namanya Qiyamul Lail atau sholat tarawih. Yang ketiga sekalian, dituntunkan dalam agama, amalan utama di bulan Ramadan ini apa ibu sekalian? Melaksanakan i'tikaf di 10 hari di malam, ada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini yang dianjurkan, ya, amal utama yang dianjurkan kepada kita untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, terkait buat sekalian, yang pertama adalah bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li hadits Anas qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus sadaqah afdal, ya kan? Qala sadaqatu Ramadan. Hadis rawahu At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah ibu sekalian, jadi hadis ini datang dari Anas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang utama itu yang mana? Atau kapan sedekah itu dilakukan yang seutama-utama sedekah? Kata Nabi, sedekatu Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Lalu pertanyaan ibu sekalian, kenapa kok di bulan Ramadan afdalnya sedekah? Kenapa di bulan lain tidak? Tidak dalam artian tidak masuk kategori afdal. Nah, ternyata banyak ibu sekalian. Di antaranya ibu sekalian, kenapa dianjurkan, kenapa Rasulullah katakan bersedekah di bulan Ramadan itu utama? Kalau lihat dalam beberapa hadis yang lain, Rasulullah katakan, di mana orang beramal di bulan Ramadan ibu sekalian, pertama misalnya orang melaksanakan amal-amal sunnah di hari-hari biasa, maka pada dalam bulan Ramadan itu sekalian, amal-amal sunnahnya itu dikategorikan penilaiannya masuk pada kategori wajib. Dan orang-orang yang melaksanakan amal-amal wajib di luar Ramadan, maka pada bulan Ramadan itu dia akan dibalas sebanyak 70 kali lipat ganjaran di sisi Allah SWT. Dan masih ada lagi amalan-amalan yang dilakukan oleh orang. Bukan saja amalan itu terkait dengan materi yang kita berikan, termasuk amaliyah-amaliyah berupa perilaku kita keseharian itu juga diperhitungkan oleh Allah SWT. Makanya orang puasa itu sekalian, semakin banyak dia berbicara yang berkualitas, itu akan semakin tinggi amalan yang dia peroleh. Kenapa? Karena dia bisa mengontrol lidahnya. Tapi kalau tidak bisa dia kontrol lidahnya dengan baik, kata Rasulullah, lebih baik kamu banyak diam. Karena diam itu adalah bagian dari sesuatu yang dapat menyelamatkan kita dari hal-hal yang dapat merusak bahkan membatalkan puasa kita. Oleh karena itu Bapak sekalian,
Mari upayakan diri kita ini berlomba-lomba untuk bersedekah, berinfak, dan merangka untuknya tentunya menambah kualitas amaliyah kita, untuk kemudian itu sebagai perbekalan kita ketika kita nanti menghadap Allah SWT dan akan dihitung oleh Allah sebagai amal-amal kebajikan yang kita lakukan. Kata Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali bukanlah kamu dikatakan orang sudah melakukan suatu amal kebajikan sebelum kamu memberikan sesuatu yang terbaik dari apa yang kamu miliki, yang kamu cintai. Fa'tabiru ya ulul absar la'alakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.